Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair, kaifa halukum? Mana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, bab yang baru, yaitu bab ke-12 ya. Dilihat dari gambarnya pun ini temanya sudah ketahuan ya. Tentang apa ini? Tentang upacara adat kematian Betawi. Nah, ini bab 12 ya. Setelah kita kemarin sudah sampai bab 11 sampai PTS. Kita lanjut bab 12. Mengenal upacara adat kematian Betawi. Dalam budaya Betawi, terdapat beragam upacara adat yang dilaksanakan untuk memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan. Upacara adat Betawi umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu upacara menyangkut perjalanan hidup seseorang dan upacara menyangkut kehidupan bermasyarakat atau lingkungan sekitar. Upacara menyangkut perjalanan hidup, contohnya ada upacara masa kehamilan, ada kelahiran, sunatan, pernikahan, dan upacara adat kematian. Maksud upacara di sini bukan upacara yang biasa kita di sekolah itu, atau di lapangan. Bukan, yang maksud ini acara, rangkaian acara, tradisi, ya tradisi adat istiadat. Bukan berarti upacara hormat bendera dan lain sebagainya, bukan. Hanya bahasanya saja, upacara. Masyarakat Betawi melaksanakan upacara adat kematian berdasarkan ajaran agama Islam. Karena memang dari sejarah, kemudian latar belakang, dan adat istiadat kita pun kental syarat dengan ajaran agama Islam ya untuk budaya Betawi ini. Upacara adat kematian mengandung makna bahwa sebagai manusia kita harus senantiasa bersyukur atas pemberian Tuhan yang Maha Esa dan juga tolong-menolong antar sesama. Nah, itu ya. Kita juga bersyukur dan juga sebagai tanda pengingat diri. Karena sesungguhnya kematian itu akan tiba pada semua orang yang hidup dan bernyawa, ya. Jadi semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Nah, di sini ada rangkaian upacara adat kematian Betawi. Yang pertama ada ngelawat atau melawat. Kemudian ada juga membantu mengurus jenazah. Yang ketiga tahlilan dan terakhir ngored. Nah, apa saja itu maksudnya? Kita bahas satu persatu. Ada ngelawat atau melawat, yaitu merupakan kegiatan mendatangi atau mengunjungi rumah duka. Para tetangga dan kerabat berdatangan ke rumah duka sebagai rasa turut berbelasungkawa terhadap keluarga yang ditinggalkan. Jadi memang pengalaman Ustadz ketika berkunjung melawat ke rumah-rumah saudara, ke rumah teman yang anggota keluarganya yang meninggal, itu kita memberikan menghibur, ya. Kita sebagai penghibur agar si yang punya atau yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan tuh tidak merasa bersedih, ya. Karena ketika misalnya kita diamkan saja, misalnya kita tidak berkunjung atau tidak ada yang peduli, maka dia akan makin larut dalam kesedihan. Ya, kasihan. Yang tujuan kita berkunjung, melawat tuh sebagai turut berbelasungkawa dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Pada umumnya, para tamu membawa sumbangan uang semampunya. Ditetapkan ya. Uang tersebut dinamakan uang selawat. Uang selawat dimasukkan ke baskom yang ditutupi kain putih. Ini sebagian dari kamu ada yang pernah lihat ya. Ada tuh biasanya di rumah duka ada baskom di atas kursi atau meja, kemudian tutup dengan kain putih. Itu biasanya yang datang memasukkan uang ke situ. Pelayat masuk ke rumah duka dan membacakan doa-doa untuk almarhum atau almarhumah. Itu intinya memang mendoakan. Selanjutnya membantu mengurus jenazah. Rangkaian mengurus jenazah yaitu memandikan, mengafani, menyalatkan, dan memakamkan.
Orang yang memandikan dan mengafani jenazah adalah orang terdekat jenazah, misalnya kerabat ya, saudara biasanya. Namun terkadang yang melakukannya adalah orang yang terbiasa melakukan perawatan terhadap jenazah. Mungkin dari pihak keluarga ada yang belum paham, belum bisa, boleh diserahkan kepada pihak tertentu atau yang biasa melakukan perawatan terhadap jenazah. Ya, biasanya kalau sudah terbiasa dia akan tahu caranya, etiketnya, ya. Karena tidak boleh ketika ada aib dalam jenazah kita umbar aibnya, tidak boleh, ya, berdosa. Setelah itu jenazah disalatkan. Sebelum dimakamkan, jenazah diberikan roncian bunga mawar, melati, kenanga, dan daun pandan. Roncian tersebut dibuat sebanyak 7 rangkaian. Selanjutnya ada tahlilan, 3 ya. Tahlilan merupakan kegiatan pengajian untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Kegiatan tahlilan dilakukan selama 7 hari. Setelah itu dilanjut pada hari ke-14, ke-40, ke-100, ke-1000, dan haul yang dilakukan setiap tahun. Ini seringkali kita laksanakan ya. Kemudian biaya yang digunakan untuk tahlilan merupakan uang selawat dari saudara maupun tetangga. Atau jika orang tuanya meninggal, misalnya dari anak-anaknya biasanya. Seperti itu. Terakhir ada ngored. Ngored adalah kegiatan berziarah kubur. Kegiatan ini hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja, tidak tiap hari, tidak tiap waktu. Kegiatan ini bertujuan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal agar diampuni dosa-dosanya. Nah, untuk ziarah kubur ini biasanya itu di waktu-waktu tertentu seperti lebaran. Nah, lebaran tuh biasanya paling banyak tuh. Ya, waktu yang paling banyak dari pihak keluarga untuk berziarah. Hanya biasanya pemakaman umum itu rame ketika lebaran, ya, karena banyak yang berziarah. Nah, terakhir kita akan bahas tentang nilai luhur upacara adat kematian. Yang pertama ada nilai tolong-menolong. Rangkaian upacara adat kematian membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang cukup. Pada setiap kegiatan, keluarga membutuhkan bantuan dari anggota keluarga yang lain dan dari tetangga. Ya, tidak bisa kita mengurus jenazah, menyolatkan, dan lain sebagainya, menyiapkan upacara ini sendirian. Ya, pasti butuh bantuan dari tetangga maupun keluarga kerabat. Ya. Terakhir, ikhlas. Setiap keluarga yang tinggalkan harus menerima keadaan dengan ikhlas. Mereka harus tetap berdoa untuk kebaikan orang yang telah meninggal. Jadi jangan terlalu dalam kesedihan. Ya, kita harus mengikhlaskan karena semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kita akan kembali pulang kepadanya, pada Allah. Seperti itu ya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada yang kurang jelas silahkan tanyakan. Nakhtati bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.